Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 B3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255061731 pada hari ini tanggal 9 Oktober hari Kamis tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Keramat Watu kelas 7B dengan materi sholat dan zikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada dua orang ya yang tidak masuk, dua orang. Coba siapa? Ya, Deva sama Sahrini. Oke. Izin sakit ya, yang satu izin. Oke. Alhamdulillah. Kita sebelum memulai KBM, kita untuk lebih mendapatkan keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bapak temanya zikir dan sholat ya. Karena Asmaul Husna itu termasuk salah satu zikir. Ya, dengan kita menyebut Asmaul Husna sambil berzikir, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dengan menyebutkan kita salah satunya Asmaul Husna, kita fa insyaallah akan dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita untuk terlebih dahulu mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan tentunya kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'aymin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Muqad ya Qahar ya Abid ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Akam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud Wajib ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir Muqtadir ya Muqaddim
muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawwab, ya mustaqim, ya akum, ya ya malikal mulki, ya zamani, ya muksit, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya abbar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya badi', ya baqi, ya Rashid, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita bersama-sama menyanyikan Garuda Pancasila. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus semangat dulu. Oke, tepuk semangatnya gimana? Bisa? Tepuk semangat. Semangat ya. Semangat. Sebelum ke pembahasan, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Kemudian, melalui teknik pembelajaran, ya, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemakna sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan diri. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa ada dalam kesehatan, kelancaran, dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7, yaitu bab tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yaitu makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT.
sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Selanjutnya yaitu sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam perusahaan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk perkataan selanjutnya yaitu mengamalkan sholat lima waktu dan zikir secara istiqomah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya istiqomah dalam menjalankan sholat dan zikir, yaitu yang pertama menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Yang keempat, jangan menunda sholat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan sholat berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang yang rajin sholat. Yang kedelapan, banyak membaca buku keislaman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah menayangkan tentang sholat dan zikir. Bagaimana? Ada gambaran? Sholat itu apa tadi? Menurut bahasa itu adalah doa. Jadi menurut bahasa atau menurut etimologi, sholat adalah doa. Jadi kita memohon doa. Ya, kita punya hajat berdoa. Itu bisa dikatakan sholat, tapi menurut bahasa saja. Kalau bahasa tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Yang bisa dijadikan sebuah patokan syariat Islam itu menurut terminologi atau menurut istilah. Yang tadi apa? Secara istilah, sholat adalah di sini disebutkan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nih Bapak tulis nih. Dalam para ahli fuqaha disebutkan salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Itu para ahli fuqaha menyebutkan salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslimi. Yaitu perkataan dan perbuatan muftatahatun bitakbiri yang diawali dengan takbir wa muftatamatun bitaslimi dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Definisi sholat. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam, di mana seorang muslim berkomunikasi langsung dengan Allah. Dilakukan 5 kali sehari sesuai waktu yang telah ditetapkan. Jangan ini mah sholat dohor, sholatnya jam 3. Wah, berarti tidak sesuai dengan waktu sholat. Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya,
Jadi harus sesuai dengan waktu sholatnya. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan. Karena sholat itu termasuk salah satu rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Dua. Rukun Islam yang kedua. Itu sholat yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Kelima? Itu sholat. Ya. Dengan sholat. Pertama Bapak baca dulu ya. Kalian ikuti. Siap? Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Barang. Utslu uhiya ilaika Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barang. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya baca bareng. Bacalah. Ya. Kata Allah, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena Al-Qur'an mah sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi semua manusia. Yang fungsinya adalah apa? Rahmatan lil alamin. Kemudian dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar. Ya, perbuatan yang buruk terhadap diri kita sendiri itu keji. Yang merugikan orang lain, ya, munkar. Yang maksiat insya Allah akan dihindari ketika seseorang rajin melaksanakan sholat. Insya Allah, ya. Orang yang mungkin banyak bermaksiat atau orang yang mungkin hidupnya berbuat keji dan munkar, mungkin kurang sholat. Ya, kata Allah di sini, insya Allah akan dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kita baca lagi dalam surat Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Wa aqimis salata tarafayn nari wa zulfan minal lail. Wa aqimis salata Inna
Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzikra lidzakirin. Artinya bara. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, ya, siang malam. Ada sholat wajib, ada sholat sholat rawatib nawafil. Ya, pada bagian permulaan malam, di pertengahan malam ada namanya sholat tahajud. Ya, sholat sunnah tahajud. Itu pahalanya luar biasa. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Karena orang yang banyak sholat, ya, terutama sholat sunnahnya. Sholat wajib mah apalagi nggak pernah tinggal, ya. Jangan ditanya kalau sholat wajib. Sholat sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Kalau qobliyah, ya, qobliyah subuh luar biasa itu pahalanya. Ya, apalagi bacaannya ketika dibaca surat Alam Nashrah rakaat pertama, rakaat kedua dibaca Alam Taro. Oh, itu pahalanya jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, itu qobliyah salat subuh. Tidak ada ba'diyah dalam salat subuh. Yang tidak ada ba'diyah itu salat subuh dan asar. Ya, semuanya ada. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ya. Nah, itu tentang sholat. Kemudian tentang zikir. Ya. Ya, kita makna zikir, tentang zikir. Zikir, apa itu zikir yang tadi kalian lihat di video pembelajaran tadi? Ada gambaran, zikir menurut bahasa apa? Ingat. Menurut bahasa itu ingat. Ingat kepada siapa? Kepada Allah. Kata Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ingat tuh sira kabeh. Ingatlah kalian semua kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tentram, insya Allah. Kalau kita banyak dosa, beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa hamba. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, maha suci Allah, itu juga zikir. Namanya subhanallah tahmid. Kalau istighfar, astagfirullah. Tahlil, la ilaha illallah. Terus sebanyak sehari, nggak usah banyak-banyak, 1000 kali. 100 kali minimal, ya. Tahlil, tahmid. Kemudian takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Sungguhnya Allah itu maha besar. Ya. Sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesaran agar terhindar dari apa? Satu doang. Kesombongan. Jadi fungsinya untuk berzikir kita kepada Allah itu cuma satu, biar kita itu tidak sombong. Apa yang disombongkan manusia? Sekarang kita pembagian kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan
membuat satu pertanyaan dan nanti dijawab sama kelompok lain. Ya, siap? Oke. Ina sudah? Oke, boleh Ina maju ke depan. Baca. Ya. Ina dari kelompok satu. Ya, oke. Dijawab pertanyaannya kelompok dari 2 ya, kelompok 2. Oke. Baca pertanyaan sama jawabannya. Apa pentingnya sholat dalam Islam? Ya. Apa pentingnya sholat dalam Islam? Sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Sholat membantu meningkatkan kesadaran spiritual, menghilangkan dosa-dosa kecil, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Benar jawabannya? Oke, mantap. Tepuk mantap. Jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Sekali lagi kurang kompak. Tepuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Oke. Oke, silakan duduk. Oke, sekarang laki-lakinya. Siapa yang sudah? Oke, Rohman, boleh maju ke depan. Oke, bacakan Rohman. Apa yang dimaksud dengan zikir? Zikir adalah mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dan menyebutnya dengan hati dan lisan. Benar? Alhamdulillah, mantap. Tepuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, terima kasih Rahman. Adalah ikhtisar, sholat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan, termasuk salah satu rukun Islam yang kedua. Sholat adalah tiang agama. Ya, sholat adalah tiang agama. Jika baik, semuanya tiangnya kokoh pada sholat, insya Allah semuanya nanti akan selamat dengan sholat. Kemudian zikir itu adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir juga dapat meningkatkan kesadaran spiritual, mendekatkan kita kepada Allah. Ya, intinya setelah kita sholat, kita jangan lupa wiridan. Artinya kita berzikir kepada Allah. Untuk minggu berikutnya tentang puasa ya. Nanti maka ditutup dengan doa. Ya. Siapkan Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita sampai ketemu nanti di KBM berikutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih.